teman-teman. Saya masak pisang ya, pisangnya direbus nih. Seadanya saja kita masak pisang rebus ya, mudah-mudahan tetap enak walaupun cuman pisang rebus teman-teman, sambil bikin kopi buat teman minum kopi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang pertama dan utama, saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun yang dinamakan dunia gaib. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita semua dapat berjumpa di sini bersama Liar Petualang. Salam taklim buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mudah-mudahan selalu mendukung channel Liar Petualang. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke adidah junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi yang mana lokasi ini cukup lumayan angker teman-teman ya, yaitu sebuah sumur, yang mana sumur ini adalah sumur keramat. Apa artinya keramat? Ketika kawasan kampung, berapa kampung? 3 ke 4 kampung ya sini, ketika melakukan pernikahan, hajatan pernikahan itu ya kan, mereka itu datang ke sini untuk mengambil airnya. Dan ketika airnya tidak diambil, ketika tidak digunakan ya, ketika ada hajatan pernikahan, maka akan timbul gangguan-gangguan pada proses pernikahan warga kampung sekitar sini teman-teman. Karena namanya sumur ini dinamakan sumur pengantin. Apa yang sering diketahui oleh warga sekitar sini adalah ketika ada orang hajatan kok tidak mengirimkan sesaji di sumur tersebut, maka sering sekali gangguan-gangguan itu terjadi, seperti kesurupan. Di proses pernikahan itu selalu diganggu, tetapi ketika dikasih sesaji maka tidak akan timbul masalah dan airnya diambil walaupun sedikit ya teman-teman. Tetapi yang lebih mengerikan itu ketika orang yang ingin memasang sesaji tetapi kok kurang, sesajinya itu kurang, ada kembang menyan, ada apa namanya ya, semacam kayak tumpeng kecil, itu tumpeng bersama apa namanya, golong, kalau orang Jawa golong. Ketika sesajinya kurang, langsung terjadi apa namanya, serangan, macam serangan gitulah ya. Dia itu sampai apa namanya, semaput ataupun pingsan dekat sumur tersebut teman-teman. Entah ini mitos ataupun nyata, ini baru saya akan gali. Dan beberapa hari yang lalu teman-teman, tepatnya 5 hari yang lalu tuh kebetulan ada orang yang mencari keberadaan sumur ini, karena 5 kampung itu belum tentu tahu semua adanya di sini teman-teman, sumur pengantin itu, karena ini kan cerita rakyat yang turun temurun. Jadi ada orang yang mencarinya karena mendapatkan cerita dari rakyat, dari warga-warga ini ingin mencari, penasaran ya kan. Tapi dia kebetulan itu sampai sini itu sore hari menjelang maghrib. Nah ketika menjelang maghrib itu kedengar kayak gending-gending Jawa gitu, gending-gending Jawa di sekitaran sini. Dan ketika mendekat sampai sumur tersebut ingin mengambil airnya, nah ketika itu pula melihat sosok putih yang berada dekat sumur itu. Mungkin itu adalah penunggunya teman-teman. Nah akhirnya yang mau ngambil air itu pun kembali dan melaporkan kepada yang memerintahkan atau orang yang hajatan itu.
Akhirnya dia datang ke situ lagi sambil membawa sesaji. Nah, itulah kejadian-kejadian yang sering berlaku di tempat ini, di lokasi ini. Tepatnya sumur itu kurang lebih 10 sampai 15 meter dari tempat saya mendirikan tenda ini, teman-teman. Dan saya penasaran apakah benar-benar ada sosok-sosok seperti itu, ataukah ini hanya cerita ngoyoworo ataupun cerita-cerita yang mitos ya. Faktanya kita belum tahu seperti itu, teman-teman. Makanya pada malam hari ini saya datang ke sini, ke lokasi ini untuk ya coba melihatlah seperti apa sumur itu, ataupun ingin merasakan. Nah, warga kampung sedang ronda ini, teman-teman. Nah, ini masih sekitar pukul 8 kah 9 lah. Oh iya, saya berangkatnya itu jam lepas isya ya. Lepas isya saya datang, tapi mungkin perjalanannya lupa melalui 3 kampung di bawah. Sekitar ya sudah jam 9-an saat ini, teman-teman. Bahkan lebih mungkin ya. Oh, malah jam 22, teman-teman. Kelihatan nggak no? Jam 22.36 malah. Terus lebih. Berarti saya mencari jalan-jalan, mencari kawasan sini itu udah lama berarti. Mencari tahu. Oke, teman-teman. Karena ini pisangnya sudah masak, kita akan makan-makan dulu, dan kopinya sudah mateng nih. Sudah dingin kayaknya. Makan-makan dulu ya, walaupun hanya pisang. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Biar saya matikan dulu. Panas banget ini. Nah, nih pisangnya udah jadi, teman-teman. Pisang raja. Nah, kita tunggu dingin dulu baru kita makan. Yuk, teman-teman yang belum ngambil kopi, nah ini kopinya. Teh ataupun susu silahkan, nanti kita minum bareng-bareng, teman-teman. Yuk, teman-teman, ini kebetulan saya bikin kopi susu ya. Buat teman-teman yang belum minum kopi susu ataupun ya teh manis atau apalah, mari bersama-sama Liar Petualang, temani Liar Petualang dalam camping pada malam hari ini. Yuk kita minum bareng-bareng, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan ceritanya ya, teman-teman. Bahwa orang yang datang ke sini tanpa membawa sesaji itu sering terjadi gangguan ya, teman-teman. Walaupun cuman ingin mengambil airnya tapi tidak membawa sesaji ataupun tidak membawa bunga. Biasanya itu bunga dan kembang menyan ya. Dan juga tumpeng kecil itu dengan ambengnya. Nah, ya dengan ubur ampenya, ada sayur sedikit, lauk pauknya sedikit, biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu kejadian beberapa hari yang lalu ini membuat saya penasaran ya. Yang terbaru ceritanya seperti itu. Jadi orang yang mau ambil air di sini, sumur ini, tetapi datang tanpa membawa sesaji. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Sehingga saya penasaran, sosok apa sih, ataupun seperti mana sih sumurnya. Nah, ini yang membuat saya penasaran, teman-teman. Dan uniknya itu ada gending-gending Jawa yang kedengar itu kalau malam hari. Maka ya kayak asik gitu ya. Mungkin ada kerajaan gaib di sana, yang mana kerajaan gaib itu menyukai dengan gending-gending Jawa kuno gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, pisangnya sudah empuk banget, tapi nunggu dingin dulu tentunya, teman-teman ya. Saya pindahkan dulu ke wadah sebelah ini ya, mangkok, teman-teman. Nih sudah agak-agak dingin, kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Manis banget, masih agak-agak panas, teman-teman.
Jadi pisang ini akan berasa lebih manis ketika direbus ya teman-teman. Namanya pisang raja, boleh dibilang raja bulu lah ya. Jadi kalau direbus nampak seperti ini. Karena letaknya dekat parit ya teman-teman, dekat kalen lah ya, maka itu banyak sekali katak-katak. Bunyi katak ataupun kodok ya. Manis banget ini teman-teman. Kayak kedengar gending-gending Jawa teman-teman. Kedengar nggak? Kedengar nggak? Kayak macam orang hajatan, orang nikahan itu loh. Kayak kedengar ini. Subhanallah. Bener. Kedengar nggak teman-teman? Tadi sayup-sayup, jadi macam kayak dari jauh mendekat gitu suaranya, itu sumber suaranya itu teman-teman. Tuh, kedengar nggak? Kedengar nggak teman-teman? Kedengar nggak? Jadi ini baru saya mendengarnya ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi macam kayak kadang mendekat, kadang jauh gitu suaranya ya. Tadi saya cuma sayup-sayup tuh mendengarnya. Tapi kadang-kadang juga kayak dekat banget, kadang-kadang jauh. Subhanallah. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Ini senternya baru teman-teman ini, tapi sayang kurang bagus, nyalanya itu terlalu fokus ini. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak ada senter teman-teman. Nampaknya sudah ada interaksi ini, mereka mungkin sudah tahu kedatangan saya ya. Jadi macam mereka sudah macam tahu keberadaan saya di sini, makanya kayak macam memberikan reaksi dengan kedengar gending-gending. Udah, kita lanjutkan makan dulu. Nyamuknya banyak banget sini. Banyak nyamuk teman-teman. Alhamdulillah habis. Kita benar-benar aja. Loh, kayak macam bunyi gelodok gembleger. Mudah-mudahan nggak hujan lah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi macam gending-gending Jawa orang nikahan itu teman-teman, apa namanya lah. Itu memang sering sekali kedengarnya teman-teman. Jadi tiap malam orang-orang yang lewat sini itu sering mendengar itu. Makanya dengan adanya sumur itu sering didatangi oleh orang-orang yang punya hajatan pernikahan. Makanya sumur ini dikenal dengan sumur pengantin. Ketika orang hajatan pengantenan, pernikahan itulah ya kalau orang Jawa bilang. Itu minta air di sini dan sambil membawa sesaji itu. Nah, dan yang lebih sering orang lewat lalu lalang di sini kan, ini termasuknya sumur ini itu diambil airnya oleh penduduk sekitar sini teman-teman. Jadi awal mulanya disebut sumur pengantin itu katanya ya karena airnya itu sering diambil orang, ya paling sekitar satu geligan 5 liter lah yang untuk mandi pengantin itu. Dan sering sekali kedengar macam itulah gending-gending Jawa itu seperti orang pengantenan itu. Dan semakin sumur ini semakin dikenal entah itu apa namanya, fakta ataupun mitos. Tetapi beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa seperti itu teman-teman. Jadi ketika orang datang ke sini kok tidak membawa sesaji, padahal dia inginnya mengambil air dari sumur itu, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ada yang kesurupan, ada juga yang macam dihalau oleh sosok makhluknya itu kayak macam perempuan cantik tapi tidak menampakkan wajahnya, hanya sering melambai-lambai gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dan semua itu adalah gaib ya teman-teman. Semua itu gaib. Kita tidak tahu betul apa tidak bahwa sumur itu berpenghuni atau apa. Yang jelas kita itu mengimani itu. Artinya apa? Adanya makhluk astral ataupun jin, setan dan lain-lain itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, seperti mana kita juga, cuman berbeda alam teman-teman. Maka yang namanya makhluk halus itu hidupnya berbeda dengan alam manusia. Oke teman-teman, nampaknya saya sudah selesai benah-benah. Saya istirahat, tapi sebelum istirahat saya akan perlihatkan kepada teman-teman kawasan sekeliling sini. Ini saya berada di sebuah apa namanya, bawah pohon lah ya, karena tempatnya itu kan banyak gerumbul-gerumbul. Ini kebetulan di sini nggak ada rerumputannya, kayaknya barusan diterbas gitu ya. Oke, saya akan kasih tunjuk pada teman-teman dulu. Senter saya baru teman-teman. Nah, tapi ya inilah cahayanya kurang bagus. Saya kalau beli senter itu kok selalu nggak kebeneran gitu ya, apa namanya, nggak bagus. Apa saya yang memilihnya yang kurang tepat atau hanya karena online, saya belinya online nih teman-teman. Nah, jadi ini kawasannya seperti ini teman-teman. Tuh sumurnya di sebelah sana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini banyak kayak kedengar suara. Kayak kedengar suara teman-teman. Allahu akbar, subhanallah. Suara apa ya? Kayak macam orang manggil ya. Allahu akbar. Udahlah, kita abaikan saja. Nanti nunggu tengah malam kita datang ke sebuah sumur sana. Kita buktikan. Kita lihatlah, saya tidak menantang-nantang, tetapi saya ingin membuktikan menuju ke sumur yang dimaksud oleh warga sekitar sini yang dinamakan sumur pengantin itu teman-teman. Oke, kita istirahat saja. Oke teman-teman,
izinkan Lek Har Petualang untuk beristirahat sejenak, dan nanti pada tepat tengah malam saya ingin menelusuri dan mencoba mencari sumur itu. Ya, kurang lebih dalam 10-15 meter dari sini teman-teman, karena terdengarkan suara katak-katak yang berbunyi itu. Nah, ini dekat dari sini, karena keterangan dari warga sini dekat dengan pohon-pohon cengkeh gitu sebelahnya gitu kan. Jadi sebelum kesini saya sudah mencari tahu dan mencari informasi-informasi. Ada suara anjing, kedengarkan suara anjing teman-teman. Mungkin di bawah sana dekat perumahan penduduk ataupun warga kampung sini ada yang mempunyai itu ya, anjing. Oke, izinkan Lek Har Petualang untuk beristirahat dulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pada camping Lek Har Petualang malam hari ini. Tolong berikan doa terbaik untuk Lek Har Petualang teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan tidur dulu. Di sana saya kasih kamera satu, dan yang satu saya bawa ke dalam tenda teman-teman. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini tidak terjadi apa-apa hal yang mengganggu kemerdekaan daripada saya, dan juga tentunya tidak mengganggu fisik kita lah. Kalau tentang makhluk-makhluk itu sudah biasa, makhluk astral. Mudah-mudahan tidak melukai fisik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur dulu.
teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil ali. Tadi tenda saya itu macam bergerak kencang, itu kenapa ya? Sehingga saya terbangun. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kayaknya tadi ini pohon ini juga bergerak. Subhanallah. Subhanallah. Oh, apa ya? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya enggak ada apa-apa. Subhanallah. Apa ya? Sebentar, saya ambil senter lagi. Biar 2 senternya. Kayak ada gerakan tadi. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beberapa kali saya mendengar kayak sayup-sayup kedengar gending Jawa. Seperti tadi, teman-teman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis. Allahu Akbar, subhanallah. Oke, teman-teman. Kita langsung explore saja, teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Oke, teman-teman, saya akan menggunakan tripod kecil saja dan saya berbekal senter 2 ya. Lumayan lah ya. Kalau enggak ya nanti ambil senter yang gede, ataupun itu lampu gede itu yang saya taruh jam 1 lebih, teman-teman. Jam 1 lebih 34 kah 31. Kita akan coba eksplor, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawasannya dekat dengan kebun-kebun macam ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya membawa senter cadangan ini, teman-teman. Jadi bukan hanya ini, ditutup aja dulu nih tendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa senter double. Tapi kecil yang ini senternya nyalanya. Tidak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecil banget senternya. Bismillahirrahmanirrahim. Temulawak. Kalau ini yang senter baru ini, teman-teman. Tapi nyalanya seperti ini. Saya itu kalau beli lampu seringnya seperti ini. Nggak kebenaran gitu loh. Malah bejo. Senternya nyalanya kecil seperti ini. Coba no. Kelip-kelip tuh. Ini senter kayak gini. Hit, kedengar lagi. Hit, hit. Dengar lagi. Kayak kedengar gending Jawa. Kayak kedengar ya, teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Kodok atau apa itu? Kuak 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 kuak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, ini yang satu nyalanya kurang gede nih. Itulah. Senternya kayak gini. Saya belinya online.
Kedengar lagi, kedengar lagi. Kedengar lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Kedengar lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini teman-teman. Gending-gending Jowo. Wah, ini senternya payah nih yang satu. Yang satu nyalanya sudah ini teman-teman. Nyalanya sudah nggak karu-karuan ini. Apa ya? Subhanallah. Wah, nyalanya udah nggak karu-karuan yang satu ini. Allahu Akbar, subhanallah. Kedengar teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Duh. Nyalanya senter seperti ini. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Mungkin ini sih yang dinamakan sumurnya itu apa ya? Oh, airnya memang jernih tuh. Uj. Kayak bunyi ya sumurnya, subhanallah. Subhanallah. Nah, ini sumurnya teman-teman ya. Suara anjing menggonggong. Suara anjing menggonggong. Hit. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggone peteng kaya iki. Ini sumurnya teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Wah, senternya payah iki. Nyalanya kayak seperti ini sih. Aduh, yang satu udah nggak nyala ini teman-teman. No, nyalanya seperti ini nih. Terlalu ini banget. Padahal saya sudah beri baterai ini. Aduh, bau wangi. Mampu apa iki? Allahu Akbar, subhanallah. Mampu wangi. Berhenti. Mampu wangi yakin. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Dah sampai sini. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah berkali-kali kedengar suara gending Jawa teman-teman. Mabuangi gitu. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuh, udah kita kembali aja ke tenda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, senternya payah iki. Senternya kayak gini. Aduh. Senternya payah iki. Udah. Tuh, senternya. Tuh, senternya payah. Oke, kita kembali aja teman-teman. Jalannya. Maaf teman-teman ya, ini senternya kendala banget ini. Tolong beritahu teman-teman senter apa yang tepat untuk camping macam ini. Saya nyari-nyari di toko yang dapatnya seperti ini teman-teman ini. Tolong dikasih tahu teman-teman yang tahu tentang senter untuk camping itu kayak apa. Tolong kasih tahu ya teman-teman ya. Saya belinya kok dapatnya seperti ini nih. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar walillahilham. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Oke, kita sudah sampai ke tenda lagi teman-teman. Subhanallah. Oke teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Nyala senter saya itu nggak bagus sekali ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, walillahilham. Jadi sewaktu saya tidur teman-teman, tadi, saya tuh kayak mendengar kayak gending-gending Jawa, terus suara
gebrek kayak apa namanya, kayak ada orang yang lagi petik-petik buah kelapa atau apalah, dilemparkan itu, dikat rumput-rumput seperti ini, jadi brek gitu ya, kedengaran seperti itu. Lepas itu kedengar musik gending Jawa tadi, kadang muncul kadang enggak, kadang datang kadang pergi. Lepas itu ketika saya hampir terlelap, nah ini kayak tenda ini kayak ada yang goyang gitu teman-teman. Saya kaget langsung loncat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan selepas itu saya pergi ke sumur ya, ke lokasi yang dimaksud sebagai sumur penganten. Tetapi mohon dimaafkan karena senter saya ini selalu kalau beli senter itu enggak, padahal ini baru teman-teman, ini baru, ini baru kemarin sampai rumah, dan malam ini saya bikin perdana untuk apa namanya. Nah ini juga senter yang lama saya. Ini saya beli baterainya tetapi nggak bagus baterainya. Ini baterainya seperti ini teman-teman. Mohon dimaafkan. Buat teman-teman ini harganya pun sudah kelihatan 17.000 kali 2 baterai. Tetapi nyalanya juga nggak bagus. Tolong buat teman-teman yang bisa merekomendasikan baterai kayak apa ataupun senter kayak apa yang bagus, yang tepat untuk camping seperti saya ini. Mohon dimaafkan apabila saya dalam penerangannya selalu tidak bagus teman-teman, karena memang kendala daripada saya kalau membeli itu selalu nggak bagus. Kalau di toko-toko di kota saya tuh seperti itu, banyaknya seperti itu. Yang bagusnya kan nyalanya lebar gitu kan. Oke teman-teman, mungkin saya akan akhiri sampai sini saja camping kita hari ini, karena sudah hampir jam 2 ya ini ya. Saya takutnya kalau kelamaan di sini lagi, saya juga apa namanya, perjalanan cukup lumayan jauh, memakan waktu 1 jam. Nah, sampai dari sini jam 2, ini jam 1.52 kayaknya nih. Ya hampir 8 menit lagi jam 2. Nanti saya benar-benar lipat-lipat ini jam 2. 1 jam sampai rumah jam 3. Selepas itu mandi terus pergi sholat subuh. Oke teman-teman, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, dan sudah terbukti bahwa di sini memang apa daripada kata-kata warga penduduk sekitar sini memang betul-betul adanya seperti itu. Sering terdengar gending-gending Jawa, dan oleh karena itu sumur yang tadi saya kasih tunjuk pada teman-teman itu adalah sumur penganten, yang konon katanya sumur itu selalu dikasih apa, sesaji ketika warga sekitar sini melakukan pernikahan ataupun ijab kabul. Oke teman-teman, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usyukum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.